Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Kita masih pada bab yang berkaitan dengan sholatul musafir. Tata cara sholatnya orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan jauh. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat. Hal yaksuru man nawal iqamah. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu hal yaksuru man nawal iqamah. Apakah orang yang berniat tinggal di sebuah negeri itu dia harus juga mengqasar sholatnya? Maksudnya gini ikhwan sekalian, jika antum melakukan safar, misalnya ke sebuah negeri, misalnya di di kota B, misalnya dari kota A ke kota B. Terus antum berniatnya ke kota B ini berniat tinggal di situ. Nah, apakah antum masih diperbolehkan untuk mengqasar sholat? Itu maksudnya. Nah, di sini dijelaskan man nawal iqamah, siapa yang tadi berniat tinggal, ya man nawal iqamah, dia berniat tinggal di negeri yang dia tuju untuk melakukan safar tersebut, yuhtaju ila tafsil, maka di sini perlu yuhtaju ila tafsil, perlu dirinci, perlu dirinci. Wa bayanu dzalika, adapun penjelasan terkait dengan hal itu, yaitu annahu, bahwasanya innawal iqamah, jika seseorang berniatnya dia al-iqamah, tinggal al-mutlaqah, secara mutlak. Jadi dia niat tinggalnya secara mutlak. Lam yaksuru, maka dia tidak boleh mengqasar, meringkas sholatnya. Tidak boleh dia meringkas sholatnya, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, itu tidak boleh dikasar menjadi 2 rakaat. Karena apa? Dia nawal iqamah al-mutlaqah, dia niat tinggalnya secara mutlak. Kemudian liin idamis sabab, tidak adanya sebab al-mubih, yang membolehkan lil qasri fi haqqihi, untuk dia mengqasar salatnya. Ya, jadi tidak ada sebab al-mubih lil qasri fi haqqi, yang ada sebab yang membolehkan dia untuk mengqasar salatnya. Kadzalika, yang demikian juga ikhwan sekalian, innawal iqamah, jika nawal iqamah, siapa yang berniat dia iqamah, dia tinggal aktsara min arba'ati ayyam. Nah, ini juga ya. Jadi kadzalika nawal iqamah, begitupun jika seseorang yang dia berniat tinggal aktsara min arba'ati ayyam, lebih dari 4 hari, ya. Jadi antum ke kota B tadi, niatnya antum sudah tahu bahwa antum di sana tinggal lebih dari 4 hari. Maka ini juga tidak diperbolehkan dia untuk mengqasar salatnya. Au aqama li hajatin, atau seseorang tinggal li hajatin karena suatu keperluan. Wazanna, dan dia sudah tahu, dia sudah menyangka, Allah tangkadi, ini tidak akan selesai ini keperluan atau hajat atau urusan yang sedang dia lakukan nanti di kampung, di kota B tadi. Allah tangkadi, itu tidak akan selesai illa, kecuali ba'dal arba'ah, setelah 4 hari. Ya, dia sudah tahu itu, maka ini juga dia tidak boleh mengqasar salatnya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah, beliau Nabi ini pernah tinggal di kota Mekah, ya. Fa shalla biha, dan Nabi salat di kota Mekah itu ihda wa isyrina salatan, yaitu melakukan salat ihda wa isyrina, yaitu dengan 21 kali salatan, yaitu 21 kali salat. Maksudnya 21 kali waktu salat, ya. Yaqsuru fiha, dan Nabi mengqasarnya. Wa dzalika annahu, kenapa? Karena hal itu qudima subha rabi'an, Nabi sampai di kota Mekah itu pada hari keempat atau tanggal 4 Zulhijjah, ya. Jadi wa dzalika annahu qudima subha rabi'an, jadi Nabi tinggalnya karena itu Nabi sampainya pada hari keempat atau tanggal keempat di waktu subuh. Ya, berarti Nabi masih mendapatkan sholat subuh di hari keempat. Kemudian di hari keempatnya ada 5 waktu. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, 21 sholat. Ya kan, seperti itu.
Fa'aqama ila yaumit tarwiyah, dan Nabi tinggal sampai yaumit tarwiyah. Yaumit tarwiyah itu berarti tanggal 8 Zulhijjah. Ya, jadi Nabi tibanya tanggal 4, 4, 5, 6, 7. Kemudian di hari tarwiyah, di waktu subuh hari tarwiyah, Nabi meninggalkan kota Mekah. Jadi 21 kali sholat. Artinya apa? Tidak lebih dari 4 hari. Dan Nabi mengqasar sholatnya di situ. Fa shalla subha, kemudian Nabi melaksanakan sholat subuh di hari tarwiyah. Di hari tarwiyah itu ya, di tanggal 8 ya, fa shalla subha, kemudian Nabi melakukan sholat subuh. Tsumma kharaja, kemudian Nabi keluar meninggalkan kota Mekah. Nah, maka di sini dijelaskan berdasarkan hadis di atas. Faman aqama arba'ata, maka barang siapa yang tinggal arba'at ayamin, 4 hari ya, yang tinggal 4 hari. Au aqalla, atau lebih sedikit atau kurang dari 4 hari. Mislu iqamati sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasurah, maka dia boleh mengkasar salatnya. Jadi kalau dia tinggalnya 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka dia boleh mengkasar salatnya sebagaimana yang Nabi lakukan. Wa man zada, namun barang siapa yang tinggalnya lebih dari 4 hari, atamah, maka dia menyempurnakan sholatnya. Sholat duhurnya dilakukan secara sempurna, sholat asarnya secara sempurna, sholat isya secara sempurna, semua dilakukan 4 rakaat. Gitu ya ikhwan sekalian. Dzakarahul Imam Ahmad, disebutkan oleh Imam Ahmad, qala, beliau mengatakan, qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, aqama bi Makkah, kami tinggal di Mekah, asyran, yaitu 10 hari, naqsurus salat, dan kami mengqasar salat kami. Jadi ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama tadi. Kalau hadis yang pertama mengatakan 4 hari. Kalau di sini hadis Anas mengatakan 10 hari. Maksudnya apa 10 hari di sini, ikhwan? Wa ma'nahu ma dzakarna. Jadi maknanya sama dengan hadis di atas, 4 hari. Kenapa? Li'annahu, karena disebabkan hasabi, terhitungnya, khurujihi, keluarnya Nabi, ila Mina. Jadi ya, yang dihitung itu mulai dari Mina, wa Arafati, kemudian dari Arafah, wa ma ba'dahu, setelahnya itu minal asyir, semuanya 10 hari. Adapun Nabi tinggalnya di Mekah cuma 4 hari. Kemudian dihitung di Mina berapa hari, di Arafah berapa hari, wa ma ba'dahu, kemudian setelah itu ya, minal asyir, semua dihitungnya 10 hari. Tapi Nabi tinggalnya di Mekah hanya 4 hari saja. Di tanggal 8 hari tarwiyah beliau keluar meninggalkan Mekah dan menuju mungkin ke Arafah ya, dan seterusnya. Kemudian ikhwan sekalian, wa yaksuru ya, in aqama li hajatin bila niyatil iqamati fawqa 4 ayyam, dan seseorang boleh mengqasar salatnya in aqama li hajatin, jika dia tinggal karena satu keperluan. Bila niyatil iqamah, awalnya dia tidak ada niat untuk tinggal ya. Bila niyatil iqamah, tidak ada niatnya untuk tinggal di negeri tersebut ya. Dia keluar karena keperluan, tidak ada niat dia tinggal di kota B tadi itu. Fawqa 4 ayyamin ya. Dia niatnya tinggal lebih dari 4 hari ya. Pokoknya dia tahu bahwa urusan saya ini kurang dari 4 hari. Dia sudah tahu itu dan dia tidak berniat tinggal lebih dari 4 hari. Wala yadri mata tanqadi, tapi setelah itu dia tidak tahu ya. Fawqa 4 ayyam. Kita ulang, lianati iqamati fawqa 4 ayyam wala yadri mata tanqadi, dan ternyata dia tidak bisa tahu ya. Dia tidak bisa tahu urusannya ini mata tanqadi, kapan selesai urusannya ya. Meskipun tadi niatnya dia tinggalnya tidak lebih dari 4 hari, tapi dia pun tidak tahu kapan selesai urusannya. Au hubisa zulman, atau misalnya seseorang seperti misalnya hubisa zulman. Hubisa itu maksudnya orang yang tertahan ya. Zulman secara zalim, misalnya ada penguasa di situ menahan dia, atau mungkin ada perampok, dia tertawan oleh perampok ya. Au bimatarin, atau dia terhalang ya, atau dia tercegah oleh matar, oleh hujan ya. Walau aqama sinina, maka meskipun dia tinggal 1 tahun, maka dia tetap mengqasar salatnya. Kita ulang ya. Wa yaksuru in aqama li hajatin bila niyatil iqamati fawqa 4 ayyam, maka seseorang tetap boleh mengqasar salatnya yang tanpa dia niat untuk tinggal lebih dari 4 hari.
wala yadri mata tanqadi, dan dia tidak tahu kapan selesai urusannya. Au bisa zulman, atau seseorang yang tertahan dengan zalim, au bimatarin, atau karena tertahan hujan, walau aqama sinina, walaupun dia tinggal 1 tahun, dia tetap boleh mengkasar salatnya karena tidak ada unsur kesengajaan. Memang dari awalnya dia niatnya tidak tinggal lebih dari 4 hari. Ternyata dia tertahan hujan, dia tertahan secara zalim, maka meskipun tertahannya sampai 1 tahun, dia tetap boleh mengkasar salatnya. Itu yang ikhwan sekalian. Qala Ibnul Munzir, berkata Imam Ibnul Munzir, ajma'u ala annal musafira yaksuru ma lam yajma'u iqamatan. Ajma'u, telah sepakat ala, ya, jadi ajma'u itu maksudnya para ulama telah sepakat ala, atas, anil musafir, bagi para musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, yaksuru, dia mengkasar salatnya, malam yajma' iqamah, selama yajma' iqamah, dia tidak berniat tinggal di negeri tersebut. Itu ya ikhwan sekalian. Baik, kita lanjut sedikit, ya, kita masuk pada al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, yaitu al-halatul lati yajibu 'alal musafiri fiha itmamis shalah. Ini juga penting. Al-halatul lati, keadaan yang yajibu 'alal musafir, bagi seorang musafir itu, fiha, padanya itmamis shalah, tetap dia menyempurnakan salatnya. Jadi gini. Ya, jadi al-halatul lati yajibu 'alal musafir fiha itmamis shalat, keadaan bagi seorang musafir tetap wajib dia menyempurnakan salatnya. Dia seorang musafir, ya, padahal dia tadinya harus mengkasar salatnya, tapi dalam keadaan-keadaan tersebut, keadaan-keadaan tertentu ikhwan sekalian, seorang musafir ini dia tetap wajib menyempurnakan salatnya. Kapan keadaan itu, kondisi itu terjadi? Maka di sini dikatakan hunaka suwarun wa halat. Di sini ada beberapa kondisi dan keadaan. Tustasna, yang diperkecualikan, min jawazil qasri fis safar, ya, yang memperbolehkan seseorang tetap boleh mengkasar salatnya. Ada hal yang diperkecualikan. Minha, di antaranya, satu, yang kita lihat di sini, ya, seseorang dia meskipun musafir dia tetap menyempurnakan salatnya. Yang pertama yaitu iza tammal musafiru bimukim. Iza tammal musafir bimukim. Jika seorang musafir iza tamma, dia mengikut, ya. Maksudnya dia bermakmum, dia sholat duhur atau sholat asar, dia bermakmum di belakang orang yang mukim, orang yang tinggal di kampung tersebut. Misalnya dia lagi melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba dia singgah sholat di sebuah masjid, dan dia dapati orang-orang di situ sedang melakukan sholat duhur secara berjamaah, atau sholat asar secara berjamaah, atau sholat isya secara berjamaah. Kemudian dia ikut masuk di dalam jamaah. Maka dalam kondisi seperti ini dia harus wajib menyempurnakan sholatnya. Sholat asar dia lakukan 4 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kenapa? Karena dia bermakmum di belakang orang yang mukim. Jadi itu ya, iza tamal musafiru bil mukim. Jika seorang musafir ikut kepada imam yang mukim, maka dia fayulzimuhu al-itmam, maka diharuskan untuk dia al-itmam, untuk menyempurnakan salatnya. Gitu ya ikhwan sekalian. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bih, karena sesungguhnya imam itu dijadikan untuk liyutamma bih, untuk diikuti. Wa liqaulihi Ibnu Abbas, juga berdasarkan Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, lamma su'ila, ketika beliau ditanya, ya, jadi Ibnu Abbas ketika beliau ditanya anil itmami khalfal mukim, ya, terkait dengan permasalahan orang yang bermakmum di belakang orang yang mukim, maka kata Abdullah Ibnu Abbas di sini, tilka sunnatu Abi Qasim, itu adalah sunnahnya Abi Qasim, bapaknya Qasim, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bernama Al-Qasim. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut yang kedua, keadaan-keadaan seseorang meskipun dia musafir tetap diwajibkan untuk menyempurnakan salatnya, yaitu iza tamah, jika seseorang dia mengikuti, biman yasyuku, dengan seseorang yang diragukan, ya. Jadi dia bermakmum kepada seorang yang diragukan, fihi, pada orang tersebut. Hal huwa musafirun, apakah ini dia musafir, atau mukimun, atau orang yang mukim, tidak ditahu status imam yang dia sedang bermakmum di belakang dia. Fa idza dakhala fi sholati khalfal imami wa la yadri huwa musafirun aw mukim. Jadi ketika seseorang dakhala, dia masuk fi sholat, dalam satu sholat,
apa tadi, khalfal imam, di belakang imam, wala yadri, dan dia tidak tahu huwa musafirun, apakah ini imamnya ini musafir atau mukim atau mukim, dia tidak tahu itu. Kan yakuna, seperti misalnya kan yakuna seperti fil matar, kita sholat di bandara ya, misalnya kan di bandara itu orang lalu lalang ya, di situ biasa ada musola, kemudian kita sholat ikut kepada imam di situ. Kita tidak tahu ini imam rotib, imam tetap di bandara ini, atau dia juga musafir sama dengan saya. Kita tidak tahu ya, posisi orang ini, kedudukan imam yang sedang kita ikut ini. Atau misalnya seperti di terminal, ya, wanahu zalika, kan di sini wanahuhu dan yang semisalnya di terminal, apalagi di pelabuhan, biasanya kan ada musola di situ. Kita sholat di situ, kita bermakmum, kita tidak tahu ini makmumnya, imamnya ini rotib, imam tetap di bandara, di pelabuhan atau di terminal kah, atau memang dia juga musafir sama dengan saya. Kita tidak tahu status orang seperti ini. Fa innahu yulzimuhul itmam, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib, diharuskan menyempurnakan sholatnya. Duhur, asar, isya dilakukan 4 rakaat. Dia tidak boleh mengkasarnya. Lianna, disebabkan al-kasru mengkasar sholat itu la buddahu minan niyati jazimah. Jadi la budda lahu, harusnya ya, harus dilakukan sholat kasar itu min niyatin jazimah, dengan niat yang kokoh, dengan niat yang jelas, dengan niat yang jazimah, yang kuat ya. Itu ikhwan sekalian. Amma ma'ataraddud, adapun kalau dilakukan dengan keraguan-raguan ya, fa innahu yuthimu, maka dia wajib untuk menyempurnakannya. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut sedikit poin yang ketiga di sini ya. Ya, kita lanjut poin yang ketiga. Idza dzakara salatal hadr, idza dzakara salat hadarin, idza dzakara salat hadarin fis safar. Jika seorang yang musafir, ya, musafir tadi, dia teringat salatnya ketika dia masih tinggal di kampungnya, ya. Jadi gini maksudnya. Jadi ada seseorang, dia sudah melakukan safar. Tiba-tiba dia teringat bahwa tadi di kampungnya dia masih belum melakukan sholat duhur misalnya, atau dia belum melakukan sholat asar. Dia mengingatnya itu ketika sudah melakukan safar. Nah, maka ini dia juga wajib menyempurnakan sholatnya ketika dia akan mengqadha sholat asarnya tadi. Maksudnya gitu ya. Karajulin, seperti musafirin, seorang laki-laki yang sedang melakukan musafir. Wa fi asna'i safarihi, kemudian fi asna'i, di tengah-tengah safarnya. Tadzakkara, dia teringat annahu sholat duhri fi biladihi, dia melakukan sholat duhur di kampungnya, bighairi wudu'in. Oh, tadi saya sholat duhur itu bighairi wudu'in, ternyata tidak punya wudu, tanpa wudu. Bighairi wudu'in maksudnya tidak punya wudu. Au tadzakkara, atau dia teringat sholata, yaitu sholat fa'itata. Ya, fa'itata di sini yang terlewatkan, maksudnya yang terlupakan. Fil hadar, pada saat dia tinggal. Ya, jadi itu ya, fa'itata fil hadar, yang terlewatkan atau yang tertinggal saat dia tadi di kampungnya. Huna, maka di sini yalzamuhu, ya, yalzamuhu, maka diharuskan atau diwajibkan anna yusolliha tamah, dia melakukan sholat secara sempurna. Ya, maksudnya apa? Dia mengqadha sholat yang tadi tertinggal di kampungnya itu dia lakukan secara 4 rakaat secara sempurna, zuhur atau isya. Dia lakukan semua secara sempurna. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiya falyusalliha idza dzakara. Man nama, barang siapa yang tertidur, anis sholati, dari sholatnya, aw nasiha, atau dia lupa, ya, dia lupa belum sholat dia, falyusalliha, maka dia melakukan sholat tersebut idza dzakaraha, ketika kapan dia mengingatnya. Yakni maksudnya yusalliha kama hiya, dia melakukan sholat sebagaimana mestinya dia harus sholat. Wali anna hadha sholat, karena disebabkan sholat yang tadi itu lazimatahu, ya, mengharuskan dia tamatan, dia harus lakukan secara sempurna. Fayajibu alaihi qada'u hatama, maka wajib juga bagi dia untuk mengqada'nya, menggantinya secara sempurna. Ya, itu ya ikhwan sekalian. Kemudian ya, kita lanjut poin yang keempat. Yang keempat, idza haramal musafiru, ketika seorang musafir melakukan takbiratul ihram bis sholatin, dengan satu sholat, yalzimhu itmamiha, yang mengharuskan dia untuk menyempurnakan sholat tersebut. Ya, misalnya dia sholat bertakbir di belakang orang yang mukim, ada dia musafir ini, dia melakukan takbiratul ihram, dia sholat di situ. Kemudian
Wa fasadat, maka sholatnya tadi ternyata batal. Mungkin dia buang angin, ya. Mungkin atau dia ternyata sadar di bajunya ada najis, kemudian dia membatalkan sholatnya. Wa adaha, dan dia ingin mengulangnya. Ka'an yusallil musafir. Ka'an yusallil musafir, seperti sholatnya seorang musafir khalfa mukim, di belakang imam yang mukim. Fayalzamuhu fi hadhil halat al-itmam, yang memang diharuskan dia untuk menyempurnakan sholatnya dalam keadaan seperti ini. Faiza fasadat, apabila sholatnya rusak, alaihi hadhihi sholat, terkait dengan sholat ini, summa adaha, kemudian dia mau mengulangnya, fala lazimahu i'adatuha tama, maka dia diharuskan untuk mengulang sholatnya secara sempurna. Li'annaha, disebabkan kenapa? I'adatus sholati, dia mengulangi sholat wajibatul itmam, yang wajib untuk dilakukan secara sempurna. Itu ya ikhwan sekalian, karena yang dia ulang itu adalah sholat yang tadi rusak bersama imam yang rotib, imam yang tetap di situ. Dia bukan melakukan sholat yang baru, tidak. Dia mengulang sholat yang tadi rusak yang dia lakukan bersama imam yang dia ikuti, ya. Jadi seperti itu. Jangan karena sudah sudah rusak sholatnya terus dia sholat dia mengkasar. Tidak bisa. Bukan itu yang dia lakukan. Ini bukan sholat yang baru, tapi yang dia ganti sholat yang tadi rusak bersama imam rotib. Jadi itu ya kawan sekalian. Kemudian ada poin yang kelima. Kemudian ada permasalahan yang keberapa ini? Ya, ada beberapa permasalahan lagi. Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Di sini ini terkait dengan jam'u bainas salat, jam'u bainas salataini. Jadi menjamak dua salat, ya. Hukum menjamak dua salat kita akan jelaskan. Ya, kemudian ada poin yang kelima belum. Kemudian al-mas'alatus tsaniyah, ada permasalahan yang kedua di sini terkait dengan menjamak salat ini. Ternyata ada dua permasalahan di sini. Insyaallah nanti kita akan bahas ya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.